Itu, Bupati Dito menyebutkan bahwa pembangunan landasan pacunya sudah 75%. Kapasitasnya nanti mencapai 1,5 juta penumpang per tahun. Luas terminal penumpangnya adalah 18.000 meter persegi dan lahan parkirnya 37.108 meter persegi, katanya. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang melihat progres Bandara Doho dan Tol Kediri Kertosono. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Patok berwarna kuning banyak dijumpai di 2 kecamatan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Titiknya ada di sekitar pasar, permukiman penduduk, dan lebih banyak lagi di lahan sawah. Di Kecamatan Banyakan, lokasinya menyebar di 4 desa, Banyakan, Ngablak, Maron, dan Sendang. Sedangkan di Kecamatan Grogol hanya ada di Desa Bakalan. Itulah patok-patok penanda proyek strategis nasional PSN Tol Kediri Kertosono. Sementara itu, PSN lainnya di Kabupaten Kediri yang saat ini penggarapannya sudah berlangsung adalah Bandara Doho. Tahapan pembangunan keduanya memang berbeda. Untuk Tol Kediri Kertosono masih proses pembebasan lahan. Untuk bandara, masih dilakukan percepatan penuntasan runway dengan target tahun depan sudah beroperasi. Lasini, salah seorang warga desa Blabak yang terdampak pembangunan PSN Tol Kediri Kertosono, mengatakan belum berpikir mencari lahan pengganti untuk tempat tinggalnya. Alasannya, dia masih menunggu kepastian nilai ganti untung rumahnya. Sekarang semua harga tanah naik, saya belum tahu mau pindah kemana, ujarnya. Harga tanah di tepi jalan utama di desanya kini sudah mencapai 25 juta rupiah sampai 30 juta rupiah per ru. Padahal, sebelum ada proyek bandara di Kediri, lalu disusul pembangunan tol, harga tanah per ru di sekitar sana masih di bawah 10 juta rupiah. Inginnya tetap di sekitar sini, tapi kalau mahal ya nanti cari tempat lain, bebernya. Meski belum tahu berapa nominal pengganti lahannya, Lasini mengaku sudah didatangi petugas untuk melakukan pendataan. Data-data yang dikumpulkan petugas dari Lasini berkaitan dengan identitas, surat tanah, hingga pengukuran lahan. Semua yang ada di atas tanah miliknya didata. Mulai rumah, tanaman yang ada di dalam pekarangan, hingga omset dagangan penjual makanan dan minuman tersebut. Dalam sehari, perputaran uangnya rata-rata Rp400. Proses pendataan dilakukan tim Satuan Tugas, Satgas A dan Satgas B yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional, BPN Kabupaten Kediri. Kepala BPN Kabupaten Kediri Eko Priyanggodo menjelaskan, pengukuran yang dilaksanakan Satgas A dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas B sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu kelengkapan dokumen, kata Eko. Jumlah yang masih direkap sebanyak 364 bidang. Perinciannya, 11 bidang di Banyakan, 125 di Maron, dan 110 di Bakalan. Sedangkan untuk 2 desa lainnya, di Sendang ada 9 bidang dan Ngablak 109 bidang. Pengolahan data itu ditarget selesai pada September ini dan bulan depan sudah bisa dilakukan pembayaran. Luas lahan yang dibebaskan di Kabupaten Kediri mencapai 381.179,82 meter persegi. Paling tinggi berada di Ngablak seluas 236.256,58 meter persegi. Disusul Bakalan 86.955,34 meter persegi dan selanjutnya Maron dengan luas 48.901,40 meter persegi.
Di Sendang ada 6.858 meter persegi dan paling sedikit di Banyakan, 2.207,52 meter persegi. Proses pembangunannya baru dimulai pada 2023. Saat proyek tol Kediri-Kertosono mulai dibangun tahun depan, pada tahun yang sama Bandara Doho ditargetkan sudah beroperasi. Hingga sekarang, pembangunan airport itu terus dikebut. Ratusan truk dan alat berat bekerja di lahan seluas 371 hektar yang membentang di 3 kecamatan di Kabupaten Kediri, Tarokan, Grogol, dan Banyakan. Semua kawasan calon bandara tersebut sudah rata dengan tanah, termasuk perbukitannya. Pelaksana proyek harus membuka jalan baru untuk akses warga yang tinggal di lereng Wilis. Seperti di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, ada beberapa dusun yang harus terpisah dengan desa induk karena pembangunan bandara. Pemkab Kediri yang mengurusi warga terdampak pengerjaan bandara seperti itu mulai menyiapkan jalan baru. Salah satu proyeksinya saat ini adalah menembuskan akses dari Desa Bulusari, Tarokan, menuju Desa Kalipang, Kecamatan Grogol. Jalan baru itu akan menembus perbukitan. Sebelum bandara beroperasi, jalur di dusun yang terpisah dengan desa induknya tersebut harus tersambung dengan desa lain agar ekonomi warga tidak terganggu. Lantaran banyak dusun yang terpisah dari desa induk, kemungkinannya nanti ada pembentukan desa-desa baru. Jadi, tidak hanya membuka akses jalan baru, tapi sekaligus membentuk desa baru, bahkan mungkin perkotaan baru. Saat ini kemungkinan tersebut masih dikaji di Pemkab Kediri. Untuk progres pembangunan Bandara Doho, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana ketika ditemui 2 pekan lalu menjelaskan, saat ini land clearing sudah lebih dari 95%. Jika masih ada lahan seperti tempat pemakaman umum yang belum dibebaskan, Pemkab Kediri akan bermusyawarah dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya. Harapannya bisa segera direlokasi. Kami juga akan membicarakannya dengan tim ahli fungsi status lahan dan berbagai pihak, beber Bupati 30 tahun itu. Saat kunjungan bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Juli tahun 2022, sempat dijelaskan bahwa proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha itu sedang fokus pada pengerjaan runway atau landasan pacu sepanjang 3.300 x 60 meter. Saat itu, Bupati Dito menyebutkan bahwa pembangunan landasan pacunya sudah 75%. Kapasitasnya nanti mencapai 1,5 juta penumpang per tahun. Luas terminal penumpangnya adalah 18.000 meter persegi dan lahan parkirnya 37.108 meter persegi, katanya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!